Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi seluruh pemirsa podcast Ngopi Coy. Ngobrol pintar, cara orang Indonesia. Halo, kembali lagi sama saya, Deda Silva Deniswara SPD, selaku podcaster dari podcast Ngopi Coy SMK Medika Samarinda nih. Kira-kira nih, hari ini kita bakal bahas apa ya? Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah yang udah penasaran banget, apalagi pemirsa setiap podcast Ngopi Coy nih, pada hari ini kita akan membahas hal yang benar-benar urgent. Tapi sebetulnya banyak dikesampingkan oleh masyarakat luas. Apa sih itu? Yaitu literasi soal keuangan. Nah, apalagi di sebelah kiri aku nih kakaknya yang cantik, yang stunning banget, yang udah datang bersama kita akan membahas terkait literasi keuangan. Oke, boleh nih kita kenalan dulu. Halo Kak. Halo. Iya, Halo teman-teman semua. Aku lagi bicara sama siapa nih? Dari mana? Mbak Deda, perkenalkan saya Novi Narulita Lumban Gaul. Panggilannya Novi ya teman-teman semua. Saya sebagai Service Quality Officer di Bank Mandiri area Samarinda. Oke, Kak Novi ya, jadi dari Service Quality Officer dari Bank Mandiri area Samarinda. Iya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Kak Novi Sama-sama Mbak yang Deda menyempatkan hadir di area podcast Ngopi Coy kita hari ini. Oke, Kak Novi, hari ini kita akan membahas terkait literasi keuangan yang dimana itu sering banget kita hadapi tapi sering kita kesampingkan, Kak. Iya, betul. Betul ya. Oke, kalau gitu kita mulai nih Kak ya. Yang pertama, seberapa penting sih Kak untuk kita belajar terkait keuangan itu? Baik, penting banget Mbak Deda karena kita itu sebenarnya di Indonesia itu tahun 2025 secara inklusi keuangan, artinya kita menggunakan produk-produk keuangan tersebut itu persentasenya udah sampai 80%. Udah gede ya Mbak Deda ya. Tapi secara literasi keuangannya gitu ya atau pengetahuan kita terhadap produk-produk tersebut itu ternyata masih cukup kurang, masih di 60%. Untuk itu para banker ya, perbankan itu kita itu juga mendapatkan tugas dari OJK gitu ya bersama-sama. Kita memang wajib gitu untuk melakukan atau sharing terkait dengan literasi keuangan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu gitu ya produk-produk yang mereka gunakan itu sebenarnya keuntungannya apa, fitur-fiturnya apa, kemudian resikonya apa, karena harus seimbang ya antara penggunaan kita dan juga pengetahuan kita terkait produk tersebut. Gitu Mbak Deda. Thank you Kak Novi ya. Iya. Oke, berarti guys penting banget untuk seimbang antara inklusi keuangan dan juga literasi keuangan karena inklusi keuangan kita udah ada di posisi yang tinggi nih, udah ada di 80%, cuman sayangnya kita masih merangkak di 60% untuk literasi keuangannya. Nah, makanya kita hadirkan di sini podcast Ngopi Coy hadirkan para banker yang dapat memberikan edukasi keuangan terkait literasi keuangan nih Kak. Boleh nih Kak, karena kita lagi membahas tentang literasi keuangan, kan kadang orang tuh hanya membahas keuangan tuh terkait keuangan tuh soal jual beli, soal rupiah sebagai jual beli. Boleh nih Kak dijelasin bagaimana sih kita bisa mengatur keuangan dan segala macamnya karena masih banyak masyarakat luar sana yang berpikir keuangan itu hanya tentang jual beli. Boleh sambil kita bahas juga nanti ke depannya seperti apa. Oke. Terima kasih Mbak Deda. Memang kalau uang itu kan sebenarnya memang alat transaksi untuk jual dan beli. Tapi kalau kita mau mengatur keuangan itu adalah tentang bagaimana kita menyiapkan masa depan gitu ya Mbak Deda ya. Nah, apalagi kan podcast Ngopi Coy ini kebanyakan yang berarti pelajar ya, pelajar masyarakat umum juga mendengarkan gitu ya. Nah, teman-teman semua kalau kita mau mengatur keuangan, yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah kita harus tahu membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Nah, kita harus tahu dulu itu, kemudian kita fokus kepada kebutuhan. Keinginan itu bisa dikesampingkan gitu ya. Yang kedua, teman-teman harus belajar menabung. Menabung dulu. Jadi disisihkan tuh sebagian dari uang sakunya kalau pelajar ya atau mahasiswa, kalau yang udah bekerja dari pendapatannya disisihkan untuk ditabung. Nah, ditabung ini gunanya apa? Gunanya sebagai dana cadangan kalau kita mungkin ada
kejadian-kejadian yang tidak terduga, Mbak Deda. Tapi kalau tabungan kita sudah cukup, juga kita bisa belajar untuk berinvestasi. Gitu sih Mbak Deda. Oke, berarti singkatnya nih Kak, ya Kak Novia, keuangan itu bisa kita atur yang paling dasarnya adalah menabung. Betul. Jadi yang paling simple terkait pemahaman keuangan untuk diri pribadi adalah belajar menabung. Betul. Lalu kalau kita sudah memahami secara menabung secara dasar nih, yang konvensional aja, misalnya ke bank atau tabung pribadi, kita bisa pelan-pelan beranjak ke investasi. Betul. Betul. Oke, itu berarti kan kita membahas lagi nih Kak terkait yang tadi saya bilang keuangan itu soalnya tentang uang. Tabungan itu tidak hanya tentang uang. Bagaimana sih tren masa kini terkait keuangan itu, Kak? Nah, sebenarnya Mbak Deda, saat ini anak-anak muda khususnya ya, teman-teman semua udah pada informasi yang kita dapatkan kan udah semakin Masif mudah ya? Masif dan mudah. Akhirnya itu berpengaruh kepada tren pengelolaan keuangan di anak-anak muda. Terlebih sekarang kita kan banyak ya influencer-influencer di Indonesia itu yang juga gemar untuk mengedukasi gitu ya, memberitakan terkait dengan bagaimana mereka berinvestasi. Nah, teman-teman, kalau sekarang trennya anak muda itu udah mulai berinvestasi. Berinvestasi itu nggak harus langsung besar ya Mbak Deda. Mulai dari seberapa kita mampunya dulu, kita dari yang kecil sampai nanti kalau kita udah terbiasa sampai yang besar banget. Dan investasi sekarang juga kan banyak banget ya Mbak Deda, mulai dari yang resikonya paling ringan sampai yang mungkin memang tingkat resikonya cukup besar seperti itu. Dan anak-anak muda sekarang udah cukup melek Mbak Deda, jadi selain mereka menabung, mereka juga sudah mulai belajar investasi seperti itu. Ini Kak, aku salah satunya nih sebagai perwakilan anak muda Kalimantan Timur khususnya yang mulai mempelajari terkait keuangan digital, apakah itu dari bentuk investasi ataupun sebagai macamnya. Karena literasi keuangan ini Kak, kalau menurutku sekarang kita sudah lebih dipermudah dengan adanya digitalisasi. Betul banget itu Mbak Deda. Jadi digitalisasi, perkembangan teknologi itu turut dirasakan juga di dunia perbankan gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu orang tua kita kalau ke bank itu ya identiknya setoran, tarik tunai gitu ya. Kemudian ada ATM juga masih mengantri gitu. Sekarang sudah lebih canggih lagi gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh perbankan, termasuk kami di Bank Mandiri, kami punya super apps namanya Livin yang menyediakan seluruh layanan untuk keuangan, bahkan di sana bisa langsung buka rekening, bisa langsung pengajuan pinjaman, bisa berinvestasi juga. Seperti itu. Oke. Berarti digitalisasi keuangan di bagian literasi digital itu sudah sangat masif banget nih Kak ya. Betul. Berarti pelan-pelan dari adanya kehadiran Bank Mandiri di sebelah saya dan juga kehadiran dari para bankers yang diminta oleh OJK untuk mengedukasi masyarakat, kita harapkan dari literasi keuangan itu bisa meningkat. Betul sekali, betul. Iya, setidaknya kan kita bisa sama ratakan dengan inklusi keuangannya. Iya, jadi seberapa besar orang menggunakan produk-produk ataupun jasa-jasa layanan keuangan tersebut, nah kita harapkan informasi yang mereka dapatkan, literasi yang mereka dapatkan terkait produk maupun jasa tersebut sesuai sehingga nantinya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Mbak Deda, misalnya miskomunikasi terkait dengan biaya, terkait dengan resiko. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan dari awam, saya juga salah satu awam yang tidak sebegitu paham terkait sebetulnya digitalisasi keuangan seperti itu, sering merasa ketakutan kayak, oh ini biaya adminnya berapa ya? Oh ini biayanya berapa ya? Dengan adanya edukasi dari pihak Bank Mandiri contohnya yang mengajarkan kita, apalagi sudah diarahkan langsung oleh OJK, itu berarti kan sudah sangat terpercaya ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, boleh nih Kak, terakhir boleh dong kasih kita tips-tips gimana sih cara kita kaula muda Indonesia, terkhusus pendengar dari podcast Ngopi Coy, untuk sadar finansial, melek finansial gitu Kak, karena kan udah gerbang finansialnya udah terbuka di mana-mana ya, gitu. Iya, anak-anak muda sekarang itu kita harus pikirin itu masa depan juga ya, nggak boleh istilahnya sekedar YOLO kalau anak muda sekarang gitu, karena
kita juga tetap harus memikirkan sekiranya nanti beberapa tahun ke depan kita pengennya apa, seperti itu. Karena mempersiapkan sejak dini untuk berinvestasi itu lebih baik, Mbak Deda. Jadi kalau untuk investasi lebih baik waktunya lebih panjang, walaupun mungkin setorannya itu tidak terlalu besar dibandingkan setoran besar tapi waktunya pendek, seperti itu. Karena kalau di investasi itu jangka waktu panjang itu kan akan dipengaruhi banyak hal gitu ya. Ada mungkin nanti terjadi kenaikan, penurunan, tapi biasanya kalau tren untuk investasi kalau jangka waktunya panjang, trennya itu tren naik. Jadi mumpung masih muda teman-teman gitu ya, mumpung masih muda mungkin boleh dipersiapkan dari sekarang, tidak harus besar tetapi rutin dan juga memang teman-teman persiapkan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi jangan di tengah jalan tiba-tiba, pengen ini, pengen itu, terus langsung ditarik. Ingat, teman-teman harus bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, gitu teman-teman pemirsa dari podcast Ngopi Coy. Pesan dari Kanovi adalah kita harus mampu membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Sekali lagi, kalau mau sukses jangan kebanyakan tapi teman-teman. Kita harus belajar, nggak ada orang yang benar-benar sukses tanpa belajar. Salah satu belajar yang sedang kita lakukan adalah belajar tentang keuangan bersama Bank Mandiri. Iya. Tentukan prioritas yang lebih jelas. Pencarian yang lebih mudah. Tanpa halangan, hanya yang esensial. Semua mimpi bisa dicapai. Miliki kebebasan memilih. Investasi mudah untuk tumbuh di setiap langkah. Transfer lintas dunia tanpa batas. Kebutuhan finansial hingga lifestyle terpenuhi dalam satu aplikasi. Dalam setiap transaksi, selalu ada reward menanti. Mulai langkahmu hari ini. Buka tabungan sekarang, kapan saja, di mana saja. Be simply beyond with Livin' by Mandiri. Beyond super. Atau stok frozen food di rumah, wajib banget merapat. Es krim dari Ice beli 2 gratis 1 loh. Pilihannya ada Histeria Peach, Chocolate Crispy, sampai coklat almond. Ingat ya, ini nggak bisa di-miss. Dari Joy Day juga ikutan promo beli 2 gratis 1. Variannya ada Cool Blueberry, Crunchy Chocolate Blueberry, dan juga malt. Cimori Yogurt semua rasa lagi promo, cuma 9.900 aja. Cocok banget diminum kapan aja, apalagi habis makan ataupun panas-panas. Lanjut ke frozen food, ada Kenzel sosis dan bakso mulai dari original, keju, sampai spicy. Promonya jadi 8.500 aja loh. Dari So Good juga hemat banget, cuma 7.500. Dari So Nice juga 4.500 aja loh. Dan nugget hot crispy chicken nugget harganya jadi 42.500. Promonya berlaku sampai 30 April 2026. Jangan sampai kelewatan. Oke, hai yang ada di sana, pemirsa podcast Ngopi Coy, ngobrol pintar cara orang Indonesia. Kembali lagi nih bareng aku di sini, Deda Dasilva Daniswara, yang hari ini kita ketemu lagi. Halo, sama siapa nih? Oke, makasih kesempatannya Kak Deda. Kenalan dulu ya? Iya, boleh nih. Oke, halo teman-teman. Halo Kak Deda, kenalin. Nama aku Aufa Zariafit. Aku kebetulan dari Bank Mandiri, cabang Samarinda Ahmad Yani. Iya, aku di situ sebagai Brand Sales Manager Kak Deda. Sales Manager. Oke. Ketemu lagi nih kita sama salah satu bagian dari Bank Mandiri Kota Samarinda.
Kali ini kita sama Kak Ova dari cabang Ahmad Yani ya Kak ya? Betul Kak Deda. Oke, karena kan tadi aku dengar nih Kak Ova merupakan brand sales manager dari Bank Mandiri. J2. Day2. Oh, Day2. Iya. Selamat, berarti baru aja nih Kak. Baru kemarin. Wah, kita kasih applause dulu nih teman-teman bahwa dari Kak Alfa baru hari kedua berarti baru aja nih diangkat sebagai brand sales official manager dari Bank Mandiri cabang Ahmad Yani ya Kak ya. Oke, keren banget nih Kak Alfa. Berarti udah paham banget sama produk-produk Bank Mandiri nih Kak ya. Ya, kurang lebihnya Kurang paham lah, lebih, produk sendiri. Produk sendiri Iya. udah nyelam lama soalnya. Betul. Tadi kan kalau sama Kak Novi kita udah bahas literasi keuangan. Sekarang mumpung ada Bank Mandiri nih, kita bahas dong keuangan dari Bank Mandiri itu. Karena setahu aku nih Kak, Bank Mandiri itu pertama Bank BUMN. Betul. Yang kedua diawasi OJK. Betul. Dan yang ketiga cabangnya udah di mana-mana nih. Karena di dekat rumahku ada, dekat sekolah ada, di tengah kota ada. Udah berarti udah sangat dipercaya banget nih oleh masyarakat. Apalagi kantorku sendiri, SMK Medika Samarinda, itu bekerja sama nih sama Bank Mandiri. Berarti udah sangat dipercaya oleh masyarakat luas bahwasannya Bank Mandiri itu merupakan bank yang terpercaya. Oke, boleh nih Kak kita pelan-pelan beranjak ke Kakak kenalin nih produk-produk dari Bank Mandiri supaya masyarakat luas yang misalnya memiliki kebutuhan terkait keuangan bisa larinya ke Bank Mandiri. Oke, baik. Makasih kesempatannya ya Kak Dinda. Jadi mungkin aku akan buka dulu dari Livin by Mandiri. Mungkin teman-teman di sini udah pernah denger ya Livin by Mandiri. Kak Dinda pun pakai ya. Pakai dong. Iya pasti, SMK Medika pasti pakai. Nggak bisa kita nggak pakai Livin. Itu dia. Jadi kalau teman-teman tahu, Livin itu jargonnya Beyond Super App. Beyond Super App. Beyond Super App. Iya, Livin aja semua bisa. Livin aja semua bisa mencakup semua hal. Betul, karena di Livin itu kalau teman-teman tahu, nggak cuma ada fitur atau cuma ada layanan terkait keuangan aja. Bahkan kami sampai lifestyle dan entertainment pun bisa. Iya. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh ya, kita bahas dulu fitur-fitur basicnya aja dulu. Fitur basic boleh banget. Pertama, Livin itu teman-teman sebenarnya bisa buka di mana aja. Wow. Betul. Kemudahan digital. Sangat mudah. Sangat mudah. Jadi teman-teman asalkan punya handphone, punya KTP, bisa download Livin by Mandiri di Play Store atau di App Store, install, lalu teman-teman registrasi hanya 5 menit. Wow, 5 menit. Iya, betul. Singkat, cepat. Dan kartu ATM-nya bisa diantar ke rumah. Aku pernah. Oh iya. Pernah diantar. Pernah diantar. Bener-bener ada namaku lagi. Oh iya, ada embossnya ya. Iya, betul. Nah itu salah satu kemudahan Bank Mandiri. Jadi kalau teman-teman mau pakai m-banking bingung nih, apa ya yang gampang dipakai, apa ya yang nggak ribet, pakai Livin. Pakai Livin, betul. Gitu ya, pemirsa di rumah, kalau kalian mencari kemudahan dalam transaksi keuangan terus digital, itu bisa banget langsung penggunaan Livin. Karena cuma 5 menit udah bisa punya bank digital. Kapan lagi kita 5 menit udah punya bank digital, nggak perlu antri ke customer service di bank. Betul. Nggak perlu kita panas-panasan nih jalan naik motor, naik mobil harus ke bank, belum lagi antrinya segala macam. Karena sementara ada Livin ini semuanya udah cepat dan pasti udah selesai. Betul. Nggak perlu repot lah istilahnya. Nggak perlu repot. Terus selanjutnya perihal transaksi, kita transaksi ke seluruh bank di Indonesia bisa. Iya. Selain itu kita juga bisa pembayaran QRIS. Tuh. Selain itu juga kartu ATM kita bisa digunakan di Indonesia, seluruh Indonesia di untuk tipe yang GPN. Untuk Visa kita bisa di luar negeri juga. Nah itu. Selain itu juga tadi kan kita udah ngomongin transaksi nih, lengkap mulai transfer, mulai scan QRIS bisa. Terus kita bisa bayar-bayar juga. Kebutuhan sehari-hari, mulai teman-teman punya tagihan listrik, bayar pulsa, terus tagihan kartu kredit. UKT, iya betul. Aku pernah bayar UKT lewat Bank Mandiri. Iya, kakak kuliah di? Kemarin di Unmul, terus juga pernah sama bayarin kerabat.
UKT lewat dari universitas terbuka bisa. Bisa, betul. Bayar UTBK kemarin, murid SMK Medika itu bayarnya lewat Livin juga. Iya betul. Jadi selain teman-teman bayar kebutuhan sehari-hari nih kayak listrik, air, pulsa segala macam, kita juga bisa bayar-bayar kayak UKT, bayar-bayar kuliah juga bisa. Nah, selain itu kan udah nih fitur-fiturnya, lalu ada kita juga bisa menabung. Kita nyambung ke yang dibahas Mbak Novi di awal ya. Benar. Tuh. Jadi di KB itu ada yang namanya tabungan rencana. Nah, tabungan rencana itu adalah suatu produk dari kami yang membantu teman-teman di rumah bisa memunculkan kebiasaan untuk menabung. Tuh. Karena tadi katakan Novi, penting banget untuk punya kebiasaan menabung. Betul. Kesadaran finansialnya. Nah, tabungan rencana itu teman-teman kalau misal buka ya, bisa mulai dari 100.000 dengan jangka waktu paling pendek itu 1 tahun. Tuh, jadi setiap bulannya akan auto debit ke rekening teman-teman. Dan itu tidak ada biaya di situ. Nggak ada biaya admin. Setelah 1 tahun, kalau misalkan teman-teman ikutnya 100.000 per bulan, nanti akan cair sebanyak 1.200.000 plus bunga. Tidak ada biaya admin. Langsung dapat malah plus bunga ya Kak? Betul, itu kemudahannya. Jadi kalau teman-teman udah mulai terbiasa nih, per bulannya 100.000 gitu ya, nanti teman-teman mulai udah terbentuk kebiasaan bisa naik. Iya, mungkin jadi 200.000, 300.000, 500.000 atau 1 juta sesuai income teman-teman masing-masing. Gitu. Iya. Apalagi sebelumnya nih Kak ya, aku juga pengguna tabungan rencana itu. Oh iya, keren banget. Baru aja buka tabungan rencana karena alhamdulillah sudah mulai belajar melek investasi dan juga tadi habis ngobrol sama Kak Novi, makin terbuka lagi nih wawasan terkait pentingnya investasi dan juga keuangan. Aku udah pakai tabungan rencana itu yang nilainya masih ratusan ribu sih. Tapi aku pakai itu buat yang investasi emas. Oh iya betul. Jadi tabungan rencana itu bisa investasi emas. Nah, karena gini Kak, salah satu poin pentingnya yang aku tahu kan kalau kita transaksi beli emas di luaran itu, kita kena potong biaya admin. Betul. Nah, sementara kalau kita lewat tabungan rencana, itu nanti kita langsung bisa beli per gram. Jadi biaya adminnya nggak terlalu besar. Betul. Keren banget Kak Dinda udah tahu sedalam itu ya produk Mandiri ya. Iya. Terus gini juga Kak, tadi kan dari tayangan tadi itu ada terkait investasi. Nah, berarti kan fitur-fitur dari Livin ini nggak cuma tadi yang kakak jelasin dong. Pasti ada juga terkait investasi tadi. Berarti kita juga bisa pembelian saham dan sebagainya macamnya ya. Nah, salah satu poin penting juga berarti kalau misalnya kita lewat Bank Mandiri itu berarti nggak ada potongan admin nih Kak. Karena pengalaman saya pribadi, kalau misalnya belanja di luar, belanja saham lewat aplikasi lain contohnya, itu pasti kepotong admin dan lumayan banget lah Kak biayanya. Karena kalau misal izin ya. Kalau teman-teman tahu kalau sekuritas lain teman-teman harus transfer dulu ke rekening RDN-nya. Iya benar. Dan itu adminnya gede. Iya, pasti ada adminnya juga. Kalau di Mandiri kita itu punya anak usaha namanya Mandiri Sekuritas. Nah, jadi masih satu badan usaha. Jadi pasti biaya lebih murah ya karena masih satu badan usaha. Dan Growin itu, kalau teman-teman tahu, aplikasi untuk investasi itu namanya Growin, teman-teman. Nah, Growin itu teman-teman bisa langsung buka di Livin. Tapi kalau buka di Livin tentu fiturnya terbatas. Kalau teman-teman mau lebih lengkap lagi, mau lebih expert lagi, lihat chart, lihat grafik, teman-teman bisa langsung download aplikasi sendiri namanya Growin. Boleh Kak, abis ini saya download. Habis ini saya pandu. Aman aja, kita belajar bareng-bareng. Abis ini Kak Upa bantu-bantu saya untuk belajar investasi. Aman aja. Nah, di Growin itu selain teman-teman bisa beli saham, teman-teman bisa beli reksadana juga. Nah, reksadana itu kalau teman-teman belum familiar ya, jadi teman-teman itu berinvestasi, tapi ketika teman-teman investasi, teman-teman menyerahkan investasinya ke bukan ke pengelola, ada pengelolanya. Iya, betul. Ada manajemen investasinya. Jadi nanti dipilihkan instrumen-instrumen apa. Jadi langsung gitu ya. Dan reksadana itu dia resikonya lebih kecil karena yang menginvestasikan lagi itu manajemen investasinya seperti itu. Jadi resikonya lebih kecil.
Kalau teman-teman belum berani nih main saham, itu bisa mulai dari reksadana. Selain itu juga kita bisa beli SBN di Livi. Surat berharga nasional. Iya, itu kalau teman-teman ada kebutuhan-kebutuhan lain selain investasi. Seperti itu. Benar. Oke. Galau mau lanjut kemana? Bingung cari sekolah yang gue banget? Stop drama! Di sini kita memang beda, siap punya skill yang nyata. Yuk lihat kenapa Medika itu spektakuler. Kami cetak tenaga asisten layanan kesehatan yang bukan cuma terampil, tetapi juga melayani dengan sepenuh hati. Siap bekerja dan siap lanjut kuliah. Di sini kalian bisa dapat belajar meracik dan distribusi obat yang aman. Dunia kesehatan ada di tangan kalian. Bongkar rahasia di balik data kesehatan. Di sini kami mengajarkan kalian analisis akurat yang sangat dibutuhkan di dunia medis. Bukan hanya cuman bongkar pasang, tapi ahli di bidang teknologi engine manajemen sistem. Siap jadi mekanik andal anti mogok. Jadikan imajinasimu cuan, belajar desain, fotografi, dan videografi yang memang beda. Langsung jadi konten kreator profesional. Jago administrasi, menguasai teknologi digital, mahir berkomunikasi, kami siapkan kamu menjadi manajer masa depan. Halo kakak, jangan lupa di check out ya, keripik VIP. Jual apa saja, di mana saja dan kapan saja, kuasai digital marketing dan e-commerce. Lulus, langsung jadi pengusaha spektakuler. Hidup di Medika nggak cuma di kelas saja. Ada 32 ekskul menarik yang bikin kita nggak sempat galau. Mulai dari seni sampai olahraga, semua ada. Kami tahu skill tanpa karakter itu nol. Di Medika, kami bangun fondasi berkarakter yang kuat, seimbang antara ilmu dan iman. SMK Medika Samarinda mengembangkan pembinaan impak secara berkelanjutan melalui kegiatan sholat duha dan zuhur berjamaah, serta program baca tulis Al-Quran dan pembinaan iman bagi peserta didik non-muslim. Kami berkomitmen menciptakan lulusan yang berkarakter serta berakhlak mulia. Saatnya pilih sekolah yang bukan cuma ngasih ilmu tapi juga masa depan. Gabung di SMK Medika Samarinda. Pendaftaran gratis, bebas uang SPP, uang gedung, uang praktek, uang buku, dan biaya ujian kompetensi. Cukup biaya baju, atribut, dan uang admin 2,7 juta bagi yang mampu dan bisa dicicil. Untuk yang tinggal di luar daerah, juga ada asrama yang aman dan nyaman. Yuk gabung! Tempat pendaftaran, Jalan Padat Karya nomor 46 Mengkuring, Jalan Langsat nomor 1 Porpo, dan untuk via online bisa hubungi nomor 0852 817 55549. SMK Medika Samarinda, Spektakuler, berkarakter, memang beda anti galau. Masa depanmu dimulai di sini. Oke Kak, wah tadi setelah dengar penjelasan Kak Aufa nih, bisa-bisa aku beralih semua investasiku, ku tarik, ku pindah nih Kak. Boleh. Kita belajar bareng habis ini. Oke, siap nih Kak Aufa. Kan bagaimanapun dari podcast Ngopi Coy ini kita lahir dari SMK Medika Samarinda. Nah, gimana sih Kak untuk pelajar-pelajar nih? Sebetulnya karena aku tuh terdorong Kak, karena kasihan banget sama murid-murid aku yang kalau misalnya mau narik uang, ada kebutuhan di asrama, itu harus ke counter. Sementara kalau mereka tarik uang di counter, kiriman dari orang tua di kampung itu adminnya gede banget Kak. Oh iya. 10-15 ribu. Besar Besar banget kan Kak. Nah, ada nggak sih produk dari Livin yang bisa membantu keresahan Suni sebagai guru untuk bantu murid-murid aku nih, ataupun pelajar-pelajar yang ada di seluruh Indonesia? Oke, ada dong pasti. Iya. Iya. Bank Mandiri itu semua ada. Semua ada, Iya, Bank iya. Mandiri semua ada. Iya.
Kalau di kami itu ada yang namanya Simple, simpanan pelajar. Itu memang produk khusus untuk teman-teman pelajar, apalagi yang belum punya KTP. Iya. Jadi salah satu keunggulannya adalah kalau teman-teman mau buka Simple itu setoran awalnya cukup Rp10.000. Rp10.000 uang jajan sehari. Betul. Cukup Rp10.000, teman-teman sudah bisa buka Simple dengan setoran paling kecil minimal Rp1.000. Setelah itu teman-teman sudah bisa dapat buku sama kartu ATM. Sangat mempermudah. Iya, sangat mempermudah sekali. Sangat mempermudah siswa yang di Samarinda, mempermudah orang tua di kampung, dan juga biayanya sangat tidak besar. Betul. Cicilan, biaya pertamanya adalah pembukaan rekening Rp10.000 dan bisa nabung dari Rp1.000. Betul, saldo mengendapnya Rp5.000. Saldo mengendap Rp5.000. Kapan lagi kita punya saldo mengendap Rp5.000? Ya. Oke Kak, gini deh Kak, bisa nggak sih misalnya kan kita punya murid banyak nih di Medika atau di sekolah-sekolah lain. Boleh nggak sih Bank Mandiri datang ke sekolah kita misalnya, oh ada 50 anak nih mau setoran. Sementara kan kalau dari asrama cukup lumayan jaraknya ke Bank Mandiri terdekat tadi di depan Gor Sempaja. Itu kira-kira bisa nggak sih Bank Mandiri tuh jalan-jalan ke Medika untuk ngambil setorannya gitu? Bisa banget, Bisa banget. Nanti kalau misal ada teman-teman dari sekolah lain berminat atau dari SMK Medika sendiri berminat, kita bisa nanti pertama kita ajukan kerjasama dulu. Setelah kita ajukan kerjasama, kita bantu buka rekeningnya nanti sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas murid-muridnya. Setelah rekeningnya jadi, kontraknya kerjasamanya sudah berjalan, kita bisa bantu setiap minggu, kita bantu jemput dari uang-uang dari teman-teman siswa. Seperti itu, pasti bisa. Gitu. Kalaupun teman-teman butuh nih kayak, aku pengen setor, aku ada uang cash gitu, pengen setor tuh, bisa datang ke ATM terdekat. Iya, tunai. Betul, setor tunai. Pun kalau teman-teman, aku pengen narik nih, cuman udah malam gitu kan, bisa kan karena ada kartu ATM-nya, jadi bisa narik di ATM terdekat juga. Semua ATM, jadi nggak perlu narik ke konter. Betul, kalau narik ke ATM Mandiri nggak ada biayanya. Nggak ada biaya admin. Betul. Jadi seberapa kita tarik segitu juga keluar. Betul, kayak gitu. Jadi pasti sangat dipermudah dengan adanya Simple ya. Oh, kayak gitu. Berarti Bank Mandiri ini nggak cuma bertanggung jawab memberikan kita edukasi nih terkait literasi keuangan, tapi juga mempermudah kehidupan. Betul. Benar-benar sebagai saya yang pengguna Livin by Mandiri, yang kantornya juga bekerja sama oleh Bank Mandiri, itu sangat-sangat terbantu dengan adanya Bank Mandiri nih. Adanya Livin dan segala macamnya. Berarti Bank Mandiri udah punya kepercayaan besar di masyarakat, sehingga orang-orang banyak banget loh Kak, aku temuin orang-orang tuh kayak, Bang mau apa? Mandiri. Kayak mau buka rekening apa? Mandiri. Karena Livin itu izin, aku udah pakai beberapa jenis mobile banking, banking gitu. Tapi salah satu menurut aku yang paling oke, semuanya ada, cepet, dan nggak perlu itu ada yang namanya tiba-tiba perbaikan lah, inilah itulah, maintenance-nya yang bisa sehari 2 hari. Karena aku pernah di suatu bank, itu malah gagal transfer, terus sampai sekarang dana aku nggak dibalik-balikin. Nggak balik? Iya. Oh ya ampun. Oh iya, berhubungan dengan ini ya, aku mau info juga nih. Jadi Mandiri itu ada suatu call center yang dulu kalau kakak misal gangguan nih, saldoku nyangkut nih, kakak harus datang ke customer service, datang ke bank, dan harus hari kerja. Iya, benar. Dan kalau kakak mau menghubungi call center pakai pulsa, terus harus kalau nggak pakai pulsa lewat email, dibalasnya lama. Bank Mandiri ada yang namanya call center live, CS live di Livin. Tidak ada biaya pulsa. Iya betul, teman-teman cek aja di Livinnya masing-masing. Kalau misal amit-amit ada gangguan atau saldonya nyangkut atau kenapa, di pojok kanan atas ketika teman-teman mau login, ada nanti customer service live online 24/7. Yang ada gambar kelihatan. Iya betul, teman-teman tinggal diklik aja, nunggu ada customer service yang nyambung, nanti tinggal sampaikan aja keluhannya. Paling cepat kurang dari 24 jam sudah teratasi. Udah teratasi gitu. Iya, dan nggak perlu keluar biaya tentunya, nggak perlu capek ke bank juga. Karena berarti ini sangat mempermudah. Jadi karena kan
nggak ada yang tahu kendala nih Kak Betul, ya. betul, Nah, betul. berarti Livin ini udah mempersiapkan nih antisipasinya kalau memang misalnya ada kecelakaan, ada kekurangan kayak gitu kan. Berarti Livin udah siap siaga bertanggung jawab sama customernya nih. Betul. Berarti Livin udah oke banget. Boleh nih Kak Ufa kasih kita sedikit closing statement terkait Bank Mandiri, karena menurut saya Bank Mandiri ini udah sangat-sangat terpercaya di seluruh masyarakat Indonesia, apalagi di Samarinda. Di kantor aku sendiri juga udah kerja sama-sama Bank Iya, Mandiri. betul. Bahkan sebelum aku kerja di tempat ini, aku udah pakai Bank Mandiri juga. Iya, Iya. keren banget Kak Dida. Udah bestie sama Bank Iya, Mandiri. iya. Oke, closing statement ya. Boleh. Sayang sekali sesi kita sudah Mau selesai. berakhir. Aku izin untuk memberikan closing statement. Singkat aja sih sebenarnya. Kayak gini dulu. Ini Nah, Livin Livin aja semua bisa. Livin aja semua bisa. Ya. Oke, thank you Kak Thank you, Dida. Kak Ufa. Oke, sayang banget nih untuk para pemirsa yang ada di rumah. Bahwasannya sesi kita bareng Bank Mandiri harus berakhir. Nanti bagi teman-teman yang misalnya punya kendala terkait penggunaan Bank Mandiri, ingat tadi kata kakak-kakaknya, ada Kanovi atau Kak Ufa, itu nggak perlu kita panas-panasan naik kendaraan pergi ke call center, pergi ke bank, ke teller, antri panjang kali lebar. Belum lagi nanti banjir Kak, namanya Samarinda ya Kak. Iya. Iya. Tapi karena Bank Mandiri udah punya segala solusi dari semua yang kita pertanyakan, dan juga udah mempersiapkan nih kalau misalnya Mandiri amit-amit punya kendala, udah punya antisipasi pertanggungjawabannya Call center nih. online, Bener, live 24 jam. Jadi nggak perlu worry untuk pemirsa yang ada di rumah, pemirsa dari podcast Ngopi Coy, kalau pengen cari lebih tahu bisa aja download Bank Mandiri Livin Mandirinya Livin langsung. by Mandiri. Iya, Livin by Mandirinya langsung Iya, ya. betul. Kalau memang misalnya butuh store tunai, nah barulah itu ke yang gede ya nominalnya. Iya. Gede, amannya di bank. Amannya di Betul, bank. langsung ke teller. Langsung ke teller. Oke, terima kasih Kak Ufa, terima kasih terima juga kasih. untuk Kak Novi yang ada di sana. Terima kasih kepada juga para pemirsa setia penonton podcast Ngopi Coy, ngobrol pintar cara orang Indonesia. Saya Deda Dasilva dan Suara SPD izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Masuk Kak. Keren. Tapi masih agak gagu ya. Enggak.